Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini bisa bermuajah kembali. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberi keistiqomahan oleh Allah SWT, sehingga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri pada Allah SWT, sehingga kelak kita mendapatkan ridhonya. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, uswah kita, teladan kita. Maka pada kesempatan baik ini, mari kegiatan ini sebagai wasilah untuk selalu beriktibar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak harapannya kita dianggap sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Berikutnya insya Allah pada malam ini kita akan bahas bahasan ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arufi fala tubatil ma'ha in qala amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yurid ayat ta'arrufa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa wa huwa muridu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaika wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Idza fataha laka wijhatan, jikalau Allah membukakan kepada kalian wijhatan, wajah pengenalan, atau Allah membukakan kepada kita kemakrifatan, wajah kita dikenalkan minat ta'arufi, bermakrifat pada Allah, wala tubadili ma'aha, maka tidak sebanding dengan hadirnya Allah membukakan kemarifatan pada kita, itu tidak sebanding. Maha tidak sebanding, namanya maha, yaitu Allah mengenalkan, Allah membuka wajah kita untuk bisa melihat atau mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal hakikatnya. In qalla amaluka, walaupun amalmu sedikit, walaupun amal kita sedikit, tapi kalau Allah menghendaki, Allah membukakan wajah kita untuk bisa mengenalnya, itu adalah anugerah yang sangat besar, walaupun amal yang kita kerjakan sedikit. Itu kalau Allah menghendaki. Wa innahu, maka sesungguhnya Allah ma fatahalaka, maaf, tidak fatahalaka, membukakan makrifat laka kepadamu, illa wa huwa yuridu, kecuali dia Allah memang semata-mata menghendaki ayat ta'arrufa, untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Alam taklam anna ta'arrufa, tidakkah kamu mengetahui anna ta'arrufa, sesungguhnya makrifat kepada Allah, huwa muriduhu, dialah yang Allah menginginkan. Jadi makrifat itu ada hak prerogatif Allah yang dikehendaki atas hambanya, bisa lebih mengenal dirinya lebih dalam. Itu merupakan anugerah yang lebih besar daripada ketaatan kita kepada Allah. Wa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdihan ilaihi, sedangkan amal-amal kita, di sini anta berarti amal-amal kamu, ini seorang guru yang itu isyafailah, bicara kepada murid-muridnya. Wal a'malu anta muhdiha ilaihi,
Sedangkan amal-amalmu itu semata-mata hadiah. Hadiah apa? Hadiah ketaatan kepada Allah. Jadi kalau dibukakan wajah kita untuk bisa mengenal Allah, yang bisa mengenal wajah di sini adalah wajah basariah, ya, seperti 2 minggu yang lalu, yaitu mata batin kita, bukan mata indrawi kita. Mata batin kita yang merupakan jalan makrifat itu melalui basariah kita, mata batin kita. Itu memang perlu riadoh yang keras, ya. Riadohnya apa? Ya, selalu taat kepada Allah dengan taat-taatnya dan selalu mengingat dengan banyak zikir. Insyaallah Allah kalau berkehendak akan mudah, manakala basariah kita sudah hidup. Ya. Berarti makrifat yang dibukakan Allah kepada kita itu anugerah besar. Walaupun amal kita sedikit, sedangkan amal kita yang kita persembahkan kepada Allah itu semata-mata hadiah ketaatan kita kepada Allah. Wa aina ma tuhdihi, dan di manakah perbandingan antara tuhdihi yang engkau hadiahkan ilahi kepada Allah, maksudnya amal-amal kita, mimma dari apa, wa huwa muridu alaika, dari apa yang dia inginkan ilahi kepada kamu. Pada bahasan ini menunjukkan bahwa amaliyah bukannya tidak penting. Amaliyah merupakan tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara syariat. Perintah-perintah yang Allah kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan, larangan yang kita tinggalkan merupakan tanda ketaatan kepada Allah. Karena apa? Orang yang bermakrifat, hakikat yang makrifat betulan adalah tetap taat menjalankan syariat. Tidak boleh berkurang, apalagi tidak mengerjakan. Karena kadang banyak orang yang selalu ingin bermakrifat, saking sudah puasnya dengan kemarifatan kepada Allah, dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kadang secara syariat mereka mengurangi, meninggalkan, seolah-olah tidak penting lagi. Jadi ulangi ya. Pada bahasan ini oleh Syafi'illah bahwa makrifat adalah anugerah besar Allah atas kehendak Allah bagi siapapun yang dibukakan, dikenalkan. Makrifat itu artinya kenal, dikenalkan oleh Allah walaupun amal-amalnya belum banyak. Apalagi kalau amalnya banyak, berarti Allah di sini membukakan, mengenalkan pada diri kita lebih dalam, bukan karena amal banyak atau amal sedikit, tapi memang kehendak Allah itu merupakan anugerah besar yang diberikan kepada manusia. Bukan berarti terus dengan dikenalkan diri kita kepada Allah melalui basariah kita, mata batin kita, bukan berarti amaliyah dohir kita berupa syariat itu tidak penting. Itu tetap wajib dijalankan sebagai bentuk ketaatan. Kita mempersembahkan dengan amal-amal kita, sifatnya mempersembahkan ketaatan kita kepada Allah. Sini memang tidak ada bandingannya. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, mereka akan apa? Akan semakin menikmati ibadah, akan semakin menikmati lamanya ibadah, sehingga sudah tidak ada perhitungan lagi di dalam ibadah itu. Pada perhitungan apa? Pahala sudah nggak dicari, karena yang didapat adalah semakin intens kenal sama Allah, semakin besar rasa nikmatnya di hadapan Allah. Makanya perasaan ini yang dirasakan ya orang-orang yang sudah sampai ke situ, ya seperti Rasulullah ya.
Rasulullah kan maksum. Maka waktu ditanya oleh istrinya, ya Rasul itu kan harus dijamin. Mengapa harus sholat malam sampai berjam-jam hatinya bengkak? Jawabannya bukan apa-apa, tapi rasa syukur karena apa? Itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Maka orang-orang yang sudah marifat, dia sudah jebur sekalian saking nikmatnya sehingga kadang seolah-olah bagi orang yang awam sudah enggak merasa penting dunia. Padahal dia tetap penting, tapi kadang sedang menikmati nikmatnya dekat sama Allah. Ini yang kita semua mungkin belum bisa mendapatkan sampai ke situ. Mungkin dengan keterangan ini ya kita nyambung atau tidak nyambung hanya informasi seperti itu ya. Ini maka ini contoh-contoh orang yang bisa menikmati itu para aulia ya, seperti Rasulullah sholat tidak pakai batasan waktu, walaupun 8 rakaat waktu tarawih Rasulullah selalu tarawih terus tambah, bukan karena pahala, bukan karena apa, tapi menikmatinya itu. Maka salah satu ciri orang yang sudah menjeburkan diri, mengenal diri kepada Allah, tidak ada batasan waktu dalam beribadah. Kalau kita kan terjebak pada sisi syariat saja, yaitu untuk menebus dosa supaya dapat pahala dan lain-lain. Tapi itu tidak apa-apa, tahap awal dalam rangka kita menghadiah ketaatan kita kepada Allah, dalam rangka Allah memberi kenikmatan batinnya kita, basariah kita bisa berjaya. Sehingga modal pertama itu basariah kita berjaya, insya Allah Allah menghendaki kita diperkenalkan lebih dalam tentang diri Allah itu sendiri. Nah, ini maka orang-orang ahli tasawuf yang selalu takarub kepada Allah. Maka ketika Allah membuka wajah pengenalannya, maka dia merasakan akan ada dirinya. Mereka sudah tidak butuh lagi yang namanya manis di surga atau perbuatan yang ia kerjakan untuk dapat apa, tapi sudah karena Allah sendiri sudah menganugerahkan dirinya Allah untuk diperkenalkan kepada hambanya. Maka dalam ini tadi wala tubatil ma'ana, tidak sebanding. Maka tidak sebanding ketika Allah menyerahkan seluruh dirinya untuk dikenali. Sementara seorang hamba hanya menyerahkan diri, hanya amalnya, tidak pada diri sendiri. Kalau kita kan sekedar menyerahkan amal perbuatan kita, tapi diri kita belum penuh diserahkan kepada Allah. Padahal kita telah berbaiat diri dalam doa iftitah ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bahwa hidupku, matiku, ya fisikku termasuk. Fisikku, tanganku, mataku, jiwaku hanya untuk Allah. Orang yang sudah marifat karena sudah kenal Allah, Allah pun memberikan dirinya, memberikan sifat-sifatnya, dikenalkan kepada hambanya. Maka otomatis sebagaimana tadi awal katakan, itu anugerah besar yang mana orang itu semakin dalam mengenal Allah, semakin merasakan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa, lebih besar dibanding pahala-pahala yang Allah janjikan, lebih besar daripada melakukan ketaatan, baik ketaatan berupa hablum minallah maupun hablum minnas. Itu semua hanya wasilah sebagai bukti diri rasa cintanya kepada Allah karena sudah mengenal. Mengapa kita belum seperti itu? Yang kita belum makrifat, belum mengenal Allah. Kita mengenalnya baru apa? Baru sekedar ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Kita mengenal Allah berdasarkan apa? Mengenal Allah, mengetahui Allah
hanya Allah itu ada, adanya ada. Kita yakin Allah itu ada, Allah itu pencipta. Ya, baru sekedar itu namanya ilmu yakin. Ya, baik ilmu itu yang kita diajari oleh guru maupun ilmu-ilmu terhadap pikir kita kepada ciptaan. Oh ternyata Allah ada, itu baru tingkatan ilmu yakin. Ini jalan bisa kenal sama Allah ya pertama dengan ilmu yakin. Kita mengenal Allah dengan ilmu yang kita peroleh sehingga kita mengenal Allah itu ada, bumi ini ada berarti ada yang menciptakan. Itu baru tataran ilmu yakin, dan ini harus dilalui. Sedangkan ainul yakin adalah mengenal Allah dengan baik menurut ilmu Allah yang Allah berikan. Ilmu Allah yang diberikan apa? Itu tadi oleh bahasa kita bisa melihat. Ya. Ilmu Allah kita bisa melihat jalan menuju Allah. Nah, itu berarti dikala kita bahasa kita telah terbuka. Nanti lebih tahu ada ilmu Allah yang lebih jauh lebih banyak. Kita baru ilmu yang kasat mata, padahal Allah ilmunya luas tak terukur. Kita di dunia baru sedikit yang ilmu Allah berikan kepada kita. Sedangkan hakul yakin adalah mengenal Allah sudah dalam bagian hidup kita sehari-hari. Mengenal Allah sudah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Berarti apa? Setiap napas yang kita keluar selalu terwarnai warna Allah. Maka inilah sesuatu yang ditakuti orang yang sudah ma'rifat. Jangan sampai setiap napas yang kita keluar kosong, kosong tanpa Allah. Maka orang yang sudah tasawuf tingkat tinggi itu yang ditakutkan jangan sampai setiap napas satu hembusan ya, jangan sampai lupa sama Allah. Nah kita kan sebaliknya, kita mengingat Allah hanya waktu-waktu tertentu, ya waktu-waktu sholat. Itu pun kadang ya, pikiran hati kita tidak fokus ke sana. Maka dalam ini fawaidul lil musallin, ya, celakalah bagi orang yang sholat. Kenapa? Dia seolah-olah sedang takut kepada Allah, tapi hakikatnya sedang berpaling kepada Allah. Maka fawailul, celakalah orang-orang seperti itu. Mereka ngibuli ya, sama Allah. Padahal di dalam kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah inilah maka sholat orang yang ma'rifat, sholat sebuah apa? Sebuah mikroj. Yaitu apa? Komuni langsung sama Allah. Maka orang-orang yang sholatnya seperti ini tak dibatasi waktu dan ruangan. Ya setiap saat sholat. Saya pernah baca sebuah cerita, kalau nggak salah di daerah Banyumas zaman dulu, yaitu ahli tasawuf. Ya saat setelah sholat duhur dia zikir. Sampai-sampai zikirnya itu sudah lupa pada dirinya dia sedang zikir di mana. Sehingga apa yang terjadi? Zikir berhari-hari dia tidak pernah bangun. Bahkan sampai sebulan, sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Oleh masyarakat dia biarin mengatakan belum meninggal. Pas sholat duhur ya, dia zikir. Saking zikirnya enaknya menikmati sedang bermikroj ya. Nah, sholat kan hakikatnya mikroj. Kita kepada Allah. Mikroj hakikat yang sebenarnya fisik dan batin ya Rasulullah. Dan mikroj kita ya di saat sholat itulah hakikat kita mikroj. Manakala kita sudah bisa bermakrifat. Nah itu kesempatan yang luar biasa. Maka pernah terjadi begitu sholat duhur jadi makmum, zikir terus, dia malah seolah-olah tidur, tetapi tanda-tanda kehidupan masih ada di fisiknya. Sampai 5 tahun ya, dia dibiarkan seperti itu. Begitu bangun, tadi teman sebelah sini ini namanya Dimas Ara.
Waktu sore itu pikirnya banyak jamaah ya, ditanya, lah itu sudah mati mbah, loh mati tadi baru jejeran loh, loh mbah jenengan sampean duduk di sini berapa hari? 5 tahun. Itulah mereka saking sudah makrifat dirinya sudah dipersembahkan hanya untuk Allah, bukan hanya sekedar amal perbuatan. Kalau kita enggak hanya amal perbuatan, itu pun sisa-sisa hidup kita, sisa-sisa waktu kita. Maka wajar manakala Allah belum mengenalkan diri Allah seutuhnya kepada diri kita, sehingga kita tidak bisa menikmati ketaatan kita kepada Allah. Kita sekedar taat dikala di saat-saat waktu dan tempat yang memang memungkinkan untuk takwa. Tapi mungkin di kantor, di apa, sudah tergiur dengan jabatan yang ingin didapat sehingga rela menjilat, rela tidak rasa malu dan lain sebagainya. Nah ini pentingnya kita mari berupaya diri untuk selalu lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya tadi ada 3 tahapan yang ulama para ahli tasawuf upayakan, yaitu ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Dalam menurut Imam Ghazali istilahnya apa? Tajalli, tahali, tajalli. Tahali itu ya otomatis kita membersihkan dulu ya, sifat-sifat hewaniah pada diri kita, rasa rakus ya, rasa tak peduli pada lingkungan, dan rasa melupakan kepada penciptanya. Kita bersihkan hati kita. Nah setelah itu baru kita isi dengan banyak pikir ya, banyak obat. Nah, baru setelah itu nanti bunganya, yaitu bunga makrifat kepada Allah, sehingga yang terjadi mereka akan menyatu, mempersembahkan diri, bukan sekedar amal perbuatan, tapi dirinya. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Fatimah yang arahnya kepada apa? Kepasrahan diri kepada Allah, sehingga suatu ketika Fatimah full total mempersembahkan dirinya kepada Allah. Di saat apa? Di saat dia masak, buat roti adonan, tangannya membuat adonan, kakinya menggoyangkan anaknya yang masih bayi di iyunan, matanya meneteskan air mata, mulutnya berzikir kepada Allah. Kalau kita kan sulit itu ya. Tangannya membuat adonan roti, kakinya mengayunkan anak yang sedang diayunkan, matanya keluar air mata, rasa takut kepada Allah, mulutnya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Berarti itu semua pasrahkan semua. Maka doanya yang selalu dipanjatkan adalah Ya Hayyu Ya Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri, birahmatika, dengan rahmatmu, astakhisu. Ini istighosah di belakang ini. Istighosah donga sing gampangnya sambil merengek-rengek dengan nada yang keras. Nah, biasanya istighosah kan kalau ajar istighosah kan dongane mah kayak nangis-nangis ya. Astakhisu, mohon tolonglah ya Allah, aslihli, ya, perbaikilah diriku, sya'niya, urusanku, kullahu, seluruhnya, wala takilni, dan janganlah engkau serahkan aku, janganlah engkau Allah serahkan aku, ila nafsi, kepada diriku, tarfatan ain, walaupun sekejap mata. Ini doa sebuah totalitas penyerahan diri kepada Allah. Dirinya pun tidak punya hak untuk mengurusi diri sendiri. Seperti tadi, dikala sibuk urusan dapur, urusan ngomong anak titipan Allah, mulut selalu tidak henti mengucapkan zikir, mata pun selalu meneteskan air mata, rasa takutnya kepada Allah, takut tidak diridhoi. Sampai-sampai dalam kehidupan rumah tangga totalitas,
suatu saat apa ada pengemis minta, karena pengemis itu datang, dia nggak ada makanan, nggak ada macam-macam. Saya bingungnya ingat-ingat apa yang bisa diberikan. Ternyata hanya punya kalung pemberian ibunya Siti Khadijah. Hanya itu tak. Tapi karena takut Allah tidak ridho, pati-pati pengemis datang ke sini itu ada kehendak Allah yang mengarahkan kakinya melangkah ke situ. Maka apa yang terjadi? Berikan semua kalung itu. Karena apa? Dirinya tidak ingin diatur oleh dirinya. Dirinya sudah pasrahkan, itu milik Allah. Maka mungkin itu pengemis itu memang hendak Allah datang ke situ. Jangan sampai ia takut lupa ada sesuatu yang bisa diberikan, tidak diberikan. Ini sesuai doanya itu. Maka dalam hal ini juga diterangkan dalam surat An-Nisa, wa ma ahsana dinan mimman aslama wajhahu wa huwa muhsinun wattaba millata Ibrahim hanifa. Wa man ahsana, siapakah yang lebih baik dinan agamanya, mimman aslama, daripada orang yang selalu menyerahkan dirinya, wajhahu, wajahnya kepada Allah. Maka dalam surat ini wajahtu, sesungguhnya wajahku maknanya banyak. Wajah itu apa? Ya orang masih hidup termasuk. Tujuan hidup, arah hidup kan wajah. Ya semua hanya untuk Allah di sini. Bahwa siapa yang lebih baik agamanya, mimman aslama, soleh dari orang-orang yang selalu menyerahkan diri wajahnya kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dialah orang sebut adalah ihsan. Nah, ihsan dalam keterangan hadis Jibril ya, kitab Arba'un Nawawi nomor 2 kalau nggak salah itu. Nama Jibril, di situ ada 3 unsur yang namanya pertama iman, Islam, dan ihsan. Iman ya beriman, Islam berarti menjalankan perintah-perintah Allah, ihsan itu dalam hadis itu adalah melihat, kalau beribadah sholat ya seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak bisa berarti kegolongan di bawahnya. Kalau sudah seolah-olah melihat berarti sudah marifat gitu. Gitu. Maka kalau tidak bisa melihat ya yakini Allah melihat. Itu kata ihsan. Arti simbolis yang yang Rasulullah gambarkan itu bentuk makrifat ya seolah-olah melihat Allah. Wattaba millata Ibrahim hanifa, dan orang-orang seperti itu mengikuti milah jalannya Nabi Ibrahim hanifah yang lurus. Ini satu gambaran bahwa makrifat itu harus diupayakan. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat, otomatis dengan dekat itulah kita akan menikmati ibadah kita. Karena apa? Ibadah itu tidak diartikan sebuah untuk memperoleh pahala atau surga, tapi semata-mata karena kenal dengan penciptanya, otomatis mahabbah yang terjadi ya, bukan ke yang lain ya. Sebagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para rasul, oleh para aulia, oleh para ulama, dan mereka kalau sudah makrifat ya, dia bukan sekedar menyerahkan amal perbuatan, tapi menyerahkan keseluruhan sebagai bentuk totalitas sebagai seorang abid. Maka wajar dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahu-d-din. Tidak kusuruh kalian beribadah kecuali untuk memurnikan. Memurnikan apa? Memurnikan semata-mata kepada Allah. Kenapa? Ya karena tadi rasa cintanya, rasa kenalnya dan sebagainya. Sehingga tidak ada pamrih lagi di situ. Pamrih dapat pahala, pamrih takut dosa, tapi semata-mata dekat. Sehingga sudah tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Ini bahasan
pada malam ini, yaitu tentang marifat, dan itu pun yang selalu diupayakan banyak manusia yang ingin ke situ, yaitu para ahli tasawuf. Makanya kitab ini kitab tasawuf, sebuah langkah atau strategi bagaimana kita bisa memulai. Tentunya ya kita banyak belajar, banyak membaca, banyak berteman orang-orang yang sudah bisa sampai ke sana. Harapannya otomatis kita bisa mengikuti dan berbimbing. Dan insya Allah orang-orang seperti ini mereka sudah tawakal kepada Allah, sudah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa macam-macam, semua serahkan kepada Allah. Maka orang-orang seperti ini tidak ada yang ditakuti. Seperti kita melihat di televisi itu ya, jika anak kecil, orang tua bom kanan kiri tidak ada rasa takut, mati pun tidak ditakuti. Dia tidak takut rumahnya hancur dan macam-macam. Semua sudah milik Allah dan serahkan kepada Allah. Berarti luar biasa mereka kemarifatannya kepada Allah. Nah, kita takut anak kita besok bagaimana nasibnya, ya, belum punya kerjaan bagaimana nasib. Itu seolah-olah kita yang ngatur rezeki, seolah-olah kepada dalam Al-Quran, la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka. Allah di situ, la nas'aluka rizqan, kami Allah tidak meminta rezeki padamu, wa nahnu narzuquka, dan padahal kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Nah, ini mengapa kita kadang masih seperti itu? Ya kita belum mengenal Allah secara sungguh-sungguh. Kita baru apa? Baru ilmu yakin. Ya. Dalil yang ada di itu pun kita tahu itu firman Allah. Ya berarti kita tahu sekedar ilmu. Ya. Sehingga kita seolah-olah tidak usah infak ini, tidak bisa itu. Nanti jatah ini kurang, jatah itu nggak ada. Berarti kita nggak, seolah-olah rezeki yang ngatur kita. Kita kadang ingin hijrah ya, karena secara syariat memang itu salah. Apa contohnya riba? Itu pun kita masih gampang. Loh, orang utang bank ke riba. Nah itu berarti seolah-olah bank yang ngatur rezeki. Padahal rezeki yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini berarti pertanda apa? Kita ainul yakin aja belum utuh. Ya, ilmu yakin aja belum utuh, masih gampang. Apalagi menginjak ainul yakin, apalagi menginjak hakul yakin. Itu sangat tidak mungkin. Kalau hidup secara syariat saja kita masih setengah. Nah itu mutlak syariat harus penuh dulu, baru tahapan berikutnya baru ke makrifat. Ini mari kita jadikan ajang saling mengingatkan supaya kita tidak sia-sia hidup di dunia ini, karena kelak akan dipertanggungjawabkan. Dan rahmat Allah otomatis, karena tadi saya awal katakan dari awal pembicaraan, makrifat itu adalah rahmat yang besar bagi Allah, otomatis apalagi rahmat-rahmat surga itu lebih kecil, otomatis itu akan dapat. Maka mereka nggak akan khawatir. Maka orang-orang yang sana sudah tak peduli mau di neraka, terserah Allah, mungkin sudah milik Allah, terserah, yang penting selalu dekat kepada Allah. Melebok neraka orang dipikir. Kalau kita kan tidak masuk pikir-pikir, karena saking apa, dirinya sudah tidak dikuasai lagi, dirinya sudah dikuasai Allah, Allah pun sudah menguasai dirinya. Semua dalam konsep apa namanya, kita itu ada di konsep wahdatul wujud, ya. Sudah menyatu pikiran, hati, fisik, selalu dia libatkan pada Allah. Ada istilah wahdatul wujud, arti yang sebenarnya itu seperti ini, walaupun ada yang salah menafsirkan ya. Allah ada pada diri kita itu karena penafsiran yang secara filsafi. Maka dalam dunia sudah juga ada dua mazhab,
mazhab Sunni yang seperti tadi saya terangkan itu mazhab Sunni. Maksudnya apa? Orang yang marifat syariat juga harus benar, harus utuh, tidak boleh merasa nggak penting lagi. Tapi kalau si mazhab Al Syafi'i, kalau sudah ke marifat seolah-olah syariat tidak perlu, nah, sudah nggak penting. Nah itu karena mazhabnya yang keliru. Ini sebuah pemahaman yang harus selalu kita perbaiki supaya bagaimana umur kita sudah cukup panjang ya. Saya kira sudah panjang yang minimal 40 ya, 40 ya. Itu sudah waktu panjang. Waktu perbaikan diri kepada Allah dalam hadis umur 40 tahun itu umur yang sangat penting untuk menentukan akhirnya baik atau tidak. Kalau 40 tahun kok belum merasa perbaikan diri kepada Allah, alamat akhirnya ya akhir yang kurang baik. Ini umur istri, umur 40 harus mulai siap-siap perbaikan diri, bukan sekedar perbaikan diri pada bentuk amal perbuatan atau ibadah kita kepada Allah, juga batiniah kita harus ditata supaya bahasa kita hidup, sehingga kita sedikit demi sedikit mengenal Allah, sehingga hidup ini semakin nikmat, ibadah kita semakin baik, dan insya Allah kita rahmat Allah di akhir hayat, justru rahmat Allah selalu ditumpahkan kita, sehingga kita husnul khotimah. Itu yang menjadi tujuan kita, ridho kamatribuna, kan selalu doa kita ya, ridho kamatribuna dunya wal akhirah. Itu yang bisa saya sampaikan dan menjadi renungan bersama sebagai muhasabah diri, biar kita di hadapan manusia biasa-biasa saja, namun kita mari wasilah-wasilah ibadah kita, khususnya sholat, dijadikan mi'raj kita kepada Allah, tempat kita mengenal, tempat kita bercengkrama kepada Allah, sehingga sholat kita semakin baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Ya. Kalau muqarabah itu apa? Muqarabah dari kata qoroba yang ibu, pendekatan, mendekat sama Allah. Ya melalui bentuknya banyak, melalui ketaatan kita kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, itu bentuk muqarabah, rasa dekat, mendekatkan diri. Tapi kita jangan terjebak, kita bukan sekedar perbuatan saja yang dekat, tapi batin kita jangan sampai jauh. Banyak orang secara syariah kelihatannya dekat tapi hatinya jauh. Nah, ini yang harus kita upayakan. Ya ini bertahap ya. Nah, kita yang syariat dulu, ya, tapi syariatnya dibenahi, dihayati, sehingga tidak sia-sia. Supaya bahwa yang boleh musallin, orang sholat aja celaka. Kenapa? Ya sekedar sholat tapi batinnya belum sholat. Allahu Akbar hanya mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi batin kita sedang kemana-mana, tidak pernah membesarkan Allah. Nah, itu sholat yang sia-sia. Maka mumpung masih diberi kesempatan hidup, marilah kita bertakarub. Maka dalam hal ini untuk mewujudkan itu Allah selalu berfirman di surah Al-Ahzab itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa yusabbihu bukratan wa asila. Ya orang beriman, banyaklah zikir kepada Allah, wa yusabbihu, dan menyucikanlah, menyucikan pikiran dan hatinya, menyucikan amal perbuatannya, bukratan wa asila. Kapan? Pagi dan sore. Minimal itu pagi dan sore. Ada istilah doa maksurah itu ya, dibaca waktu pagi dan sore. Di toko-toko banyak itu doa khusus pagi dan sore. Dan ini amalan-amalan orang-orang dulu ya, ada khusus diri tertentu ya. Kalau namanya sholawat, karena sholawat dalail, sholawat dalail itu sholawat yang dibaca setiap hari ya. Hari ini sholawatnya, dari ini sholawat, ininya sholawat ya. Itu karena itu tadi bukratan wa asila. Ini bentuk takarub. Itu ya Pak. Jadi ya. Sebagai orang ini Mas tadi
mencapai ke ma'rifat, tapi kaitannya dengan inna sholata ala waktiha itu gimana? Iya, sholat pada waktunya itu merupakan amalan atau ketaatan kepada Allah yang lebih utama. Nah, ketaatan kepada Allah itu sudah mengetahui sebuah perintah Allah, yaitu salah satu apa? Ilmu yakin. Orang yang mau mentaatkan, mau menjalankan segala perintah Allah yang terbaik itu bagian daripada ilmu yakin. Tetapi orang yang menjalankan perintah yang terbaik belum tentu sampai ke makrifat. Karena makrifat itu anugerah Allah terhadap hamba-hamba yang dikehendaki seperti tadi katakan. Nah, terus bagaimana ketaatan kepada Allah seperti sholat pada awal waktu itu persembahan diri kita, menyembahkan ketaatan kita kepada Allah. Ya, tadi bandingannya lebih besar kemarifatan itu, tetapi bukan ini artinya kecil, bukan. Ini merupakan sebuah wasilah. Ketaatan kepada Allah seperti sholat lima waktu itu wasilah kita kepada Allah. Kita niatkan dalam doa itu tambahi kenikmatan ibadah kita, sehingga nanti bisa dengan harapan bisa ma'rifat. Karena menurut aliran Sunni, tasawuf Sunni, yang orang yang ma'rifat yang benar itu otomatis secara syariatnya pun dilaksanakan dengan maksimal, tidak boleh mengurangi sedikit pun, apalagi meniadakan. Ini kalau mazhabnya Sunni, ya, ini mazhab yang digunakan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Berarti apa? Orang yang menjalankan syariat secara baik, secara benar, sempurna, itu selangkah menuju ke makrifat kepada Allah. Nah, nanti karena makrifat itu hak prerogatif Allah, ya. Sebagaimana pada bahasan kedua, walaupun himmah kita tinggi sekali untuk ingin makrifat, tapi kalau takdir Allah tidak bisa digoyah. Karena apa itu? Itu ada hak Allah untuk makrifat. Nah, kita bagaimana? Ya kita berupaya untuk makrifat. Kalau tidak, ya kita persembahkan yang terbaik secara syariat. Wallahu a'lam, Allah yang menilai. Itu Pak. Maka jangan sampai kita mengarah ke tasawuf ke makrifat justru syariatnya kita abaikan. Jangan. Itu justru wasilah. Wasilah untuk membukakan rahmat Allah lebih luas, sehingga bisa kita diberi apa namanya pemahaman kita, maksudnya sebenarnya sampai 5 tahun seolah-olah kan tidak sholat. Ya, dia kan sholatnya secara syariat, dia kan orang yang tidak sadar. Ya, maka lepas dari syariat. Ya. Dia digugah ya orang tangi, ya orang tangi itu Pak. Ya, secara syariat yaitu anugerah dari Allah, dibebaskan seperti itu, namun dia diberi kesempatan, ya, diberi kesempatan oleh Allah lebih kenal dirinya kepada Allah. Ya, seperti siapa itu Nabi Husain, kan berdoa, ya Allah berikan aku ilmu supaya lebih tidak ragu lagi tentang keimanan kepadamu, padahal aku sudah beriman. Nabi Husain gitu, sehingga Allah berikan ilmu, ya, yang mana ilmu itu apa? Dia ditidurkan sampai 100-300 tahun, ya. Ya. Dia secara sehat ditidurkan, ya, berarti kan bonus itu, rukhsah dari Allah. Tetapi dia di situ memperoleh anugerah yang luar biasa, sehingga apa? Justru dengan seandainya dia tidak diberi untuk ketaatan kepada Allah saja, menjalankan belum sampai ke makom yang lebih tinggi. Tapi karena rahmat Allah menidurkan berarti bonus, diringankan dari segi syariat, namun dia mendapatkan anugerah yang lebih besar. Itulah hak Allah kalau sudah diberikan ke hambanya. Maka kalau kita orang awam memahami perilaku orang yang seperti sana, kita bingung. Kita bingung. Ya seperti Sunan Kalijaga,
dalam rangka minta ilmu kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Secara jasad dia sudah terus dia seperti kayu kan, lumut apa? Kapan sholat 5 waktunya kan gitu. Tapi itulah kalau ukurannya orang awam nggak nyambung, Pak. Ya, namanya ukurannya ilmunya sampai ke sana. Nah, ini seperti Ahmad Al-Khilah menerangkan ini, dia mengalami. Ini pengalaman batin yang dia tuangkan dalam tulisan. Maka memahami, saya jujur Pak, saya ngaji ini walaupun ada saya memahami orang saya gampang paham. Saya ngaji ini sampai 4 kitab, sarah 4 kitab, baru saya sedikit mulai paham. Memang bahasa tasawuf itu angel itu serang gitu ya. Maka rata-rata sing belajar alikan itu kelas saya bukan, saya belum waktunya, hanya ingin belajar saja. Atau yang untuk belajar lah. Ya, kita menyelami sebelum belajar. Ya, kalau nunggu sampai ke sana, nggak tahu umur kita masih ada atau tidak. Akhirnya malah nggak sempat belajar gitu. Nah itu niatnya gitu aja Pak, belajar apa ya? Iya, kita mungkin belum sampai situ. Tapi harapan dengan seperti ini, mari kita ya sedikit demi sedikit kita mengarah ke situ. Dalam rangka apa? Yang mencari kenikmatan hidup kita, supaya kita semakin dekat, semakin tenang, sehingga ibadah kita otomatis semakin benar, ya, semakin tahu jati diri kita siapa, Allah itu siapa, sehingga kita insya Allah harapannya ya husnul khotimah itu aja. Lagi? Ya Pak. Ya. Mau tanya ini Pak, apakah orang yang sudah level makrifat tadi ya Pak, itu identik dengan jauh dengan keduniaan itu Pak? Apakah selalu seperti itu atau enggak Pak? Tidak ya. Sebagaimana bahasa pertama Al-Ruhimatulah, selagi kaki kita berpijak di bumi, kita tidak boleh meninggalkan urusan bumi. Justru kemakrifatan kita kepada Allah itu akan mengoptimalkan peran kita sebagai khalifah di bumi. Hanya mungkin caranya yang berbeda. Itu kalau nggak salah bahasa pertama itu. Justru orang yang makrifat semakin makrifat bahwa dia sadar kakinya di mana, maka dia harus punya peran andil. Karena itu apa? Itu takdir kita di bumi, takdir kita sebagai khalifah. Maka kemakrifatan itu ya, menjadi warna kita berpijak di bumi. Maka ini golongan para wali pun beda-beda Pak ya. Golongan wali yang paling tinggi itu adalah yang berbau dengan urusan masyarakat. Berbau, dia tidak membedakan dirinya orang hebat, tapi bagaimana membimbing masyarakat menuju Allah. Maka kadang jangan heran ya, ada seorang wali peduli dengan pelacur, dia sudah nggak peduli dinilai orang dapat, nggak peduli. Yang penting dia adalah mengasihi hamba-hamba Allah supaya di jalannya. Kalau kita kan masih takut sama manusia, bukan takut sama Allah. Coba sampean ke pelacur dalam rangka dakwah, sampean perlu tanggane sisin, karo tanggane sisin. Tapi kalau Gusti Allah ora isin. Ya kita masih terjebak pada urusan dunia, tapi dunia kita belum berupaya optimal. Justru makrifat itu mengoptimalkan peran kita di dunia. Ya. Hanya caranya ya memang berbeda jauh. Ya, seperti siapa? Umar bin Abdul Aziz. Karena kemakrifatan kepada Allah, dunia adalah titipan, dunia adalah amanah, jabatan adalah amanah, maka amanah itu harus dilaksanakan dengan adil seadil-adilnya. Ya maka manakala tempat kerja, listrik dan lain sebagainya ya hanya untuk bekerja, tidak boleh untuk urusan keluarga, itu baru adil. Kita kadang ya jauh ya, kita masih jauh dari itu ya. Justru orang yang makrifat sejati tidak akan lupa kakinya di mana. Itu bahasan pertama pengajaran. Ini menurut tasawuf sunni.
Nah, banyak tasawuf yang kadang aliran filsafat yang memang kadang nanti ada istilah dunia orang penting atau apa enggak penting, justru penting. Seorang Gus Dur harus jadi presiden demi apa? Peran yang lebih optimal. Pak Selamat dapatan kabit harus disyukuri, itu peran optimal untuk pendekatan diri kepada Allah, tidak sekedar sholat saja, tapi di situ mempengaruhi orang untuk jalan menuju jalan Gusti Allah. Itu lebih bagus ya. Dan memang kadang faktor itu ada yang karena mungkin salah paham atau bagaimana, atau takutnya dia tidak dekat sama Allah. Yang kadang kan dunia kalau nggak kuat ya tergoda ya. Ya mungkin karena takut tergoda saja, maunya uzlah. Tapi uzlah bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah harus sadar haknya di mana, dia berpijak di situ adalah hak Allah yang harus dipenuhi. Sebagaimana kita ditakdirkan sebagai guru, ya kita mengajak anak-anak di jalan Allah. Pak Selamat ditakdirkan di birokrasi, ya kita, ya Pak Selamat harus menjalankan birokrasi itu untuk orang-orang di sekitarnya kembali kepada Allah. Kalau itu bisa, itu bagian dari ma'rifatullah. Itu Mas Bro ya. Bro, nanti. Enggak Pak, disamping. Kalau disamping seadanya.